Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bahas tentang budget harian GMV Max Shopee. Nah, jadi banyak yang request video tentang GMV Max Shopee. Jujur aja saya juga masih ngulik-ngulik. Ya, masih belum begitu yakin dengan eksperimen-eksperimennya, masih A/B test. Jadi masih belum banyak sih yang bisa saya share. Kecuali yang ini, kalau budget harian sebetulnya nggak hanya GMV Max sih. Budget harian iklan manual juga kaidah ini yang saya pakai. Mudah-mudahan kaidah ini bisa jadi insight buat teman-teman untuk menjalankan iklannya. Oke, gimana sih menentuin budget harian GMV Max Shopee? Pertama, teman-teman harus tahu dulu ya, budget harian di Shopee itu nggak ngaruh sama engine secara langsung. Sekali lagi ya, secara langsung. Bukan berarti kita set 100.000, oh jadi bagus iklannya, belum tentu. Tapi kalau misalkan kita set 100.000 dan ternyata sering potong di tengah sehingga algoritmanya nggak continuous, jadi jelek, itu mungkin. Itu kan tidak secara langsung. Cuman kalau secara langsung itu nggak ada ngaruhnya. Kenapa? Karena memang beda jenisnya. Contohnya kalau misalkan Meta ya, Meta itu ada dua opsi untuk budget harian tuh. Gaya memakan budget tuh ada dua opsi, standar sama accelerated. Jadi kalau standar itu kita masukin 100.000, si Meta itu akan ngepas-pasin 100.000 continuous selama 24 jam. Kadang lebih, kadang kurang. Kalau accelerated, misalkan kita set 100.000, itu si Meta akan secepat-cepatnya 100.000 itu habis, namanya juga accelerated. Itu si Meta. Nah, kalau Shopee itu fix yang accelerated, artinya si Shopee itu berusaha secepat-cepatnya budgetnya habis. Walaupun banyak juga seller yang budgetnya nggak habis-habis. Tapi secara umum kaidahnya tombolnya si Shopee ini, iklan Shopee adalah accelerated, alias berusaha sekuat tenaga supaya si budgetnya habis. Maka dari itu artinya budget harian nggak ngaruh. Budget harian nggak apa ya, yang nggak ngaruh mau kita 50.000, 100.000, 200.000, 1 juta, 5 juta, nggak ngaruh ke engine-nya. Sekali lagi, ke engine-nya secara langsung. Tapi kalau secara pemakaian datanya, terus fase learning-nya, mungkin yes ngaruh. Tapi secara langsung itu nggak ngaruh. Oke, mudah-mudahan paham. Itu konsepnya. Yang kedua, jadi kalau GMV Max itu kan set ROAS ya. Set ROAS. Sekarang saya tanya, kalau misalkan ROAS-nya 10, jika benar nih ROAS-nya fix dan berhasil, tentu kita berharap si Shopee kita set 10 ya 10, kita set 20 ya 20. Kita kan berharap kayak gitu ya. Ya si GMV Max ini. Ya kalau kayak gitu mau spend 100.000 sama spend 100 juta, ya ROAS-nya sama dong, dan tentu lebih pengen ROAS-nya spendnya 100 juta daripada spendnya 100.000. Kalau ROAS-nya fix, sekali lagi, jika ROAS-nya fix, berhasil set 10 hasilnya 10, set 5 hasilnya 5. Ya kalau gitu, makanya berdasarkan ini, kalau saya sih si GMV Max Shopee ya itu tak terbatas. Tapi sekali lagi, jika memang performanya sesuai dengan keinginan. Kalau set 10, yes 10, ya udah tak terbatas. Tapi kalau performanya saya set 10 ternyata performanya 5, itu lain soal, akan dibahas selanjutnya. Jadi poinnya menurut saya, teman-teman, kalau misalkan GMV Max itu jika berhasil mencapai targetnya, ya udah tak terbatas aja sih. Kalau saya sih kayak gitu. Oke. Nah, yang jadi pasti bikin resah itu gimana kalau underperform. Misalkan setnya 10 hasilnya 3 gitu, atau setnya 5 hasilnya 1. Kalau underperform gimana ya? Atau misalkan takut, kalau misalkan kan GMV Max sarannya si Shopee itu 14 hari running dulu ya. Kalau ternyata 14 hari tak terbatas kayaknya nggak kuat deh Kang. Oke, kalau gitu coba ikutin kaidah ini. Jadi antara underperform atau takut pakai tak terbatas, ada dua, jalurnya ada dua, teman-teman. Mau mazhab yang ikhlasnya berapa atau mazhab ngitung. Kalau saya lebih gampang sih ya ikhlasnya berapa aja. Jadi sederhana itu, teman-teman, ikhlasnya berapa sih? Kalau misalkan nggak ada penjualan sama sekali, ya udah ikhlasnya 10.000 sehari, ya udah set 10.000 sehari. Gitu dulu aja. Sederhana, simple. Nanti seiring berjalan waktu, setelah 14 hari atau setelah 7 hari, lihat oh ternyata ROAS-nya bagus, naikin lagi budgetnya. Kalau sudah fase learning-nya lewat, udah stabil gitu ROAS-nya, baru masuk ke tak terbatas. Atau kalau nggak mau pakai ikhlasnya berapa, Kang terlalu ngawang-ngawang gitu ikhlasnya tuh berapa, ya udah sederhana. Misalkan produk A nih, cek 30 hari terakhir omsetnya berapa, misalkan contoh ya, kita hitung ya, omsetnya misalkan 1 juta, 30 hari terakhir 1 juta. Dan udah bagi aja 30, 1 juta dibagi 30, berarti dapat omset harian, berarti sekitar 30.000 ya, 30.000 ini omset hariannya.
Kan yang jadi pertanyaan budget harian tuh berapa? Ya udah omsetnya 30.000, 30 hari terakhir, ROAS-nya berapa? Target ROAS-nya katakanlah 10. Ya udah berarti budget iklannya yaitu 30.000 dibagi dengan 10. Ya udah 3.000, di mana 3.000 nggak bisa. Minimal 5.000 untuk GMV Max Shopee. Yang intinya gitu, ya intinya teman-teman hitung omset 30 hari ke belakang, tarik mundur dari omset itu menjadi budget harian dengan ROAS, settingan ROAS-nya, targetnya teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana ngitung target ROAS-nya? Nah, target ROAS itu pasti beda-beda. Target ROAS yang bagus nggak ada yang bisa jawab selain diri Anda sendiri, karena kan saya nggak tahu, atau siapapun selain Anda nggak tahu HPP-nya berapa, operasionalnya berapa, selain Anda dan tim ya, nggak tahu operasionalnya berapa dan seterusnya. Jadi kalau yang bingung target ROAS-nya berapa, cek aja di ganirozaki.com. Di situ saya ada template nih. Teman-teman masuk aja ke situ, nanti di sini ada template Google Sheet dan Chrome Extension, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, yang dihitung target ROAS ini gratis. Ini klik aja beli sekarang, nanti akan muncul Google Sheet-nya. Nah, silakan dihitung-hitung target ROAS-nya teman-teman di sini. Oke, itu aja teman-teman video ini soal budgetnya GMV Max Shopee. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.